Baik anak-anak, kita hari ini membahas tentang masalah metode ilmiah. Nah, materi ini itu adalah materi yang awal disampaikan pada kisi-kisi pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional. Nah, kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah. Ada yang tahu apa itu metode ilmiah, anak? Mungkin ada yang tahu metode ilmiah itu apa? Wah, masih malu-malu ini ya. Kalau jawab salah enggak apa-apa ya. Jadi jangan khawatir, salah menjawab enggak apa-apa. Kira-kira metode dan ilmiah berasal dari berapa kata itu? Dua ya. Yang pertama metode. Metode itu apa kira-kira? Metode kedua. Metode itu adalah cara ya. Nah, kalau ilmiah sesuai dengan kaidah ilmu. Ya, nanti kita bahas ya. Nah, metode ilmiah. Nanti kita akan membahas tentang ini dulu anak-anak. Jadi dari sejarahnya dulu. Kamu lihat apa di sini anak-anak? Ada apa itu? Ada orang. Ada apa itu? Ada orang ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan alam itu sebenarnya anak-anak sudah terjadi di zaman dahulu. Bahkan 2000 atau 3000 tahun sebelum Masehi itu ilmu itu sudah banyak berkembang ya. Terutama di daerah-daerah yang memiliki peradaban-peradaban yang sudah maju. Contohnya adalah di daerah mana ini kira-kira? Mesir. Di daerah Mesir. Itu ada seorang tokoh namanya Firaun ya, Firaun Ramses II. Itu adalah salah satu tokoh yang membangun peradaban Mesir begitu hebatnya yang ketika kala itu menjadi sebuah daerah yang memiliki teknologi yang sangat canggih di kala itu. Nah, mereka berhasil menciptakan berbagai macam bangunan yang spektakuler, diantaranya apa? Ada yang tahu? Di Mesir itu ada apa? Piramida, apalagi? Piramida, apalagi? Ada Obelix, ada Sphinx dan lain sebagainya. Yang mereka itu membuatnya dengan metode-metode yang sangat luar biasa dengan hitungan-hitungan yang sangat presisi. Artinya di sini ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang dan sudah mulai dicatat ya. Beda pada zaman prasejarah di mana cerita itu atau peradaban itu tidak ditulis, kalau sejarah itu ditulis. Kalau yang ini kira-kira di mana ini? Yunani kuno. Daerah Yunani. Selain daerah Mesir, itu yang terkenal adalah juga di daerah Yunani, anak-anak ya. Di Yunani itu atau Romawi itu kalau sekarang itu ada di daratan apa kira-kira? Gimana kira-kira? Romawi dan Yunani itu. Ada di Eropa, betul sekali. Ya, nah yang terkenal salah satunya ketika zaman dulu, nah, namanya orang ini. Ada yang tahu orang ini siapa namanya? Namanya adalah Aristoteles. Nah, Aristoteles ini salah satu tokoh ya. Dia juga filosof yang membuat sebuah sistem pemikiran di mana ketika itu orang Yunani dapat memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupannya. Romawi dan Yunani ya. Oke. Nah, selain itu, wah, ada juga di daerah sini kira-kira kalau lihat pakainya daerah mana ini? India. Di daerah Pakistan. Arab. Di daerah Arab atau di daerah Timur Tengah ya. Nah, di daerah Timur Tengah. Nah, ini juga berkembang pengetahuan yang sangat maju, diantaranya yang terkenal salah satunya ini hanya salah satunya, namanya apa? Siapa ini kira-kira yang menemukan cara hitung matematika? Namanya adalah Aljabar ya, yang menemukan aljabar namanya Al-Khawarizmi. Ya. Ini yang menemukan ilmu hitung. Bahkan angka yang dulunya itu di Romawi itu angkanya sudah tahu ya angka Romawi ya? Tahu angka Romawi enggak? Romawi 1 gini kan ya, 2 begini, 3 begini, 4 gimana? 4 IV ya, 5X, 6 VI gitu kan ya.
7 VII, 8 VIII, nah, 9 IX, 10 X. Nah, ini angka-angka Romawi dulu yang digunakan, ya. Ini apakah mudah dihitung, anak-anak? Enggak. Tidak mudah dihitung ya. Nah, susah dihitung sehingga kemudian dari Timur Tengah atau dari kalangan Arab membuat sebuah angka yang sangat spektakuler. Kenapa? Karena angka ini kemudian angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan satu angka yang paling spektakuler adalah angka 10. bukan angka 0. Nah, penemuan angka 0 inilah yang banyak membuat perubahan yang sangat besar terhadap ilmu hitung dan ilmu pengetahuan anak-anak ya. Nah, jadi itu sejarahnya. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, kemudian ada yang lebih canggih lagi kemudian ya di abad-abad setelah pertengahan. Jadi abad 18 19 siapa ini namanya? Newton. Isaac Newton. Dia menemukan berbagai macam apa penemuan. Siapa yang tahu penemuannya Newton? Gravitasi. Teori gravitasi. Kemudian menyempurnakan berbagai macam penemuan, misalkan ada teropong, kemudian ada lensa dan lain sebagainya. Di bidang optik dia juga menemukan berbagai macam penemuan-penemuan. Kalau ini siapa ini? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Di mana Thomas Alva Edison itu menemukan apa, Nana? Lampu. Menemukan lampu. Jadi dia mengembangkan lampu pijar. Selain itu dia membuat atau mengembangkan arus listrik yang disebut sebagai DC. Namanya adalah direct current ya. Nah, direct current itu adalah arus langsung yang dapat kita temui atau arus searah yang dapat kita temui pada listrik yang ada di alat-alat elektronik. Nah, begitu anak-anak ya. Kalau yang ini siapa ini? Nikola Tesla. Ya, dia adalah Tesla ya atau Nikola Tesla. Nikola Tesla ini wah lebih canggih dari siapa ini? Thomas Alva Edison. Kenapa? Karena dia menemukan bukan DC tapi AC. Dengan listrik AC ini nanti listrik itu dapat dialirkan dalam jarak yang bagaimana? Jauh. Jarak yang jauh. Nah, karena kalau sebelumnya kalau ini Thomas Alva Edison ini listriknya itu hanya bisa ditempuh beberapa meter atau beberapa daerah saja ya. Kalau jauh membutuhkan pembangkit listrik lagi. Tapi kalau listrik AC itu cukup satu pembangkit ya, pembangkitnya satu lalu dapat dikirimkan ke tempat yang jauh ya dengan melewati yang namanya apa itu? Nah, sutet ya. Tahu sutet? Tahu. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Saluran udara ya tegangan ekstra tinggi. Berarti kalau disingkat apa ini? Sutet ya. Nah, dengan cara ini listriknya anak-anak dibuat tegangan tinggi. Jadi tegangan ekstranya tinggi. Kalau sekitar 500 kilovolt atau 500.000 volt. Dengan dia itu memiliki tegangan yang tinggi, maka nanti energi yang hilang akan sedikit. Nah, itu adalah Nikola Tesla. Kemudian ini siapa ini? Ya, Albert Einstein. Nah, Albert Einstein ini menemukan juga banyak hal, tapi yang paling terkenal ya, dia menemukan apa? Mengembangkan apa? Mengembangkan mesin uap. Ya, energi dari atom. Ya, jadi namanya energi apa? Nuklir. Nah, ya. Yang sangat luar biasa yang pada saat itu tapi ini ya Albert Einstein sedikit ini anak-anak sedikit menyesal menemukan nuklir. Kenapa? Karena
Digunakan untuk apa? Perang. Digunakan untuk berperang dan menghasilkan bom yang membunuh banyak orang. Oleh karena itu beliau juga mengembangkan nuklir ini dalam bentuk apa? Bentuk yang lain. Misalkan menjadi tenaga apa anak-anak? Tenaga listrik. Terus apalagi? Yaitu beberapa kebutuhan medis. Nah, jadi untuk medis itu energi atom ini nanti akan sangat berguna. Itu anak-anak ya. Nah, yang ini siapa ini? B.J. Habibie. Habibie juga salah satu ilmuwan Indonesia kebanggaan kita. Siapa yang kepingin jadi seperti B.J. Habibie? Ayo. Wah ya. Ya bening. Ya, siapa lagi? Ya semuanya kepingin jadi seperti B.J. Habibie ya. Jadi dia adalah salah satu ilmuwan yang sangat terkenal asli Indonesia. Nah ini contoh dari ilmuwan. Nah itu semua anak-anak, semua penemuan-penemuan itu ya, itu didapat dari apa? Didapat dari mengembangkan sebuah cara yang disebut sebagai metode ilmiah. Nah, bagaimana metode ilmiah itu? Siapa yang ingin tahu bagaimana metode ilmiah itu? Nah, ini ya metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu ternyata anak-anak memiliki beberapa manfaat. Salah satunya ini anak-anak ya. Ini salah satunya. Metode ilmiah nanti akan membebaskan dunia dari kebodohan dan mitos-mitos yang membelenggu cara manusia berpikir logis. Contoh ini contoh. Nah, ini apa ini? Bumi datar. Nah, bumi datar. Nah, apakah bumi benar-benar datar? Tidak. Hah? Tidak, tapi dahulu pernah dipercaya bahwa bumi itu datar. Percaya apa enggak kamu? Dulu ada sebuah masa di mana manusia itu percaya bahwa bumi itu datar. Sehingga banyak manusia yang enggan untuk pergi dari tempatnya. Takut apa, Nana? Takut jatuh di tepi bumi ya. Nah, lalu ini juga para anak, para pelaut juga takut untuk melaut jauh-jauh karena apa, yo? Kraken. Apa itu? Siapa yang tahu ini hewan apa? Hah? Naga. Oh, naga ya. Ular. Ya, ini sebuah mitos namanya adalah hidra. Hewan mitos zaman dulu ya yang sangat ditakuti oleh para pelaut. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa hidra itu ya itu memakan atau menenggelamkan banyak kapal di lautan. Ya. Itu hidra itu semacam hewan yang satu hewan berkepala banyak. Nah, itu anak-anak ya. Juga ini anak-anak. Nah, ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ada teori geosentris dan heliosentris. Yang betul yang mana, anak-anak? Heliosentris. Kalau mana yang dipercaya? Heliosentrik. Apa itu? Apa heliosentris? Siapa yang bisa menerangkan? Ya, siapa yang tahu apa itu geosentrik teori? Teori geosentrik itu bagaimana? Bisa petunjuknya bisa lihat gambar kamu. Ini percaya bahwa tata surya adalah bumi. Di pusat tata surya. Ya, betul sekali kata Rasyanda. Jadi bumi itu adalah pusat dari tata surya. Itu teori geosentris. Teori lama apa teori baru nih? Teori lama. Lama. Kalau yang baru yang mana yang baru? Yang baru yang heliosentris. Di mana apa anak-anak yang jadi pusat tata surya adalah matahari. Adalah matahari. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada ya. Nah, ini anak-anak salah satunya adalah Galilei.
Nah, itu adalah yang membuat atau mencetuskan teori heliosentris. Ya. Ada pertanyaan? Anda sendiri tuh disuruh kamu. Tidak ada. Tidak. Yang ini. Nah, itu apa itu kira-kira ini? Dulu orang percaya bahwa orang dulu percaya bahwa makhluk hidup Lalat. makhluk hidup seperti lalat berasal dari mana? Dari bentuk hidup. Berasal dari bukan, berasal dari apa ini? Nah, ini. Berasal dari benda yang mati. Cair. Ini apa ini? Air. Yaitu daging busuk. Daging busuk. Mungkin kamu ada yang percaya bahwa lalat itu berasal dari daging yang busuk? Enggak ya. Dari mana lalat itu aslinya? Apa? Berasal dari telurnya lalat. Nah, jadi lalat itu berasal dari lalat ya. Teori yang ini namanya teori abiogenesis. Nah, ini merupakan kepercayaan masa lalu yang sudah hilang. Hilang kenapa? Karena sudah diberantas oleh ilmu pengetahuan lewat metode yang namanya metode ilmiah. Nah, gitu anak-anak. Atau metode penelitian. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang tanya. Tidak. Enggak ada ya. Berarti kita lanjut ini langsung ke metode ilmiah. Jadi berasal dari dua kata. Metode tadi apa? Cara. Ya. Berpikir Bisa cara, lalu bisa urutan berpikir. Ya. Kemudian ilmiah, apa ilmiah itu? Ilmu. Keilmuan ya, ilmu atau keilmuan ya. Di mana keilmuan ini berdasarkan pada hal yang gini anak-anak. Yang bagaimana? Yang logis. Atau masuk akal. Nah, jadi itu ya. Kalau digabungkan, nah ini secara pengetahuan, ini anak-anak panjang ya. Waduh, apa metode ilmiah itu adalah ya proses. Nah ini ya kata kuncinya saya beri lingkaran. Nah, proses yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan. Jadi yang kedua kata kuncinya memperoleh pengetahuan. Tentang suatu subjek yang diperoleh dari langkah yang sistematis. Nah, berarti langkahnya harus apa, Nana? Sistematis. Melalui langkah yang sistematis. Lalu buktinya dapat diapakan? Dapat dipertanggungjawabkan. Artinya dapat dipertanggungjawabkan itu apabila nanti ditanya, kemudian dijelaskan lagi, itu hasilnya akan sama seperti ketika awalnya dibuat. Itu metode ilmiah Nana ya. Nah, fungsinya Metode ilmiah. Agar dapat menemukan sesuatu yang belum ada. Sesuatu yang belum ada pada sebuah ilmu pengetahuan. Dari tidak ada menjadi ada. Jadi harus metode ilmiah. Ya. Nah, sekarang itu anak-anak apakah masih ada sesuatu yang belum ditemukan? Ilmu yang belum ditemukan sekarang masih ada enggak kira-kira? Ada. Ya tentu saja ada. Kenapa? Karena ilmu itu selalu berkembang. Ya. Di sini ada yang ingin jadi ilmuwan? Mungkin salah satu dari kamu misalkan nanti pandai memanfaatkan sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna, misalkan ya. Mungkin ini
kentut jadi listrik misalkan ya. Wah, menghasilkan sebuah alat, dikentuti, alatnya diputer lalu jadi listrik sehari. Wah, enak ya kalau ada seperti itu ya. Iya. Ya ini perlu diteliti ya. Mungkin ada kandungan apa di angin kentut itu nanti yang bisa menghasilkan listrik. Nah, ini belum ditemukan ini. Mungkin satu saat kita bisa menemukan itu kan enak ya. Nah, kemudian untuk apa lagi? Untuk Supaya dapat Supaya menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan pengetahuan yang telah ada. Yang telah ada itu terkadang anak-anak masih kurang tepat, kurang efisien, kurang bagus, itu dapat ditingkatkan lagi dengan cara membuat metode ilmiah. Jadi nanti menemukan ilmu yang baru yang lebih baik. Yang ketiga, supaya dapat Mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. ya betul sekali. Kamu bisa melihat atau bisa mungkin tahu ya mobil zaman dulu sama mobil zaman sekarang. Apa bedanya, Nana? Zaman dulu sudah jalan. Mungkin zaman dulu apa polusinya bagaimana? Polusinya banyak. Kalau sekarang Sedikit. lagi. Kalau dulu mungkin suaranya kurang breng-breng. Kalau sekarang suaranya sudah halus. Kalau dulu mungkin kalau dinaiki bagaimana rasanya? Tidak nyaman ya, mungkin seperti naik gerobak. Kalau sekarang Nyaman. oh nyaman ya, apalagi mobil yang seperti Alphard, enak sekali ya. Itu ya. Nah, perkembangan itu karena ada metode ilmiah yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Ya, berikutnya agar dapat mencari ilmu pengetahuan supaya dapat mendapatkan pengetahuan yang ilmiah atau rasional. Oke, kita langsung bahas langkah-langkahnya, Nana ya. Langkah-langkah metode ilmiah. Ada yang tahu langkah pertama gimana? Misalkan langkah start. Nah, startnya dari awal. Biasanya sesuatu itu kalau mau diteliti harus ada apa dulu, anak-anak? Masalah. Betul sekali. Ada masalah. Masalah nanti ya akan dibuat oleh para ilmuwan. Dibuat apanya dulu kira-kira? Namanya rumusan masalah. Jadi masalah yang terjadi itu kemudian dipikir ya, misalkan apa, lalu bagaimana, dengan apa? Dengan kalimat-kalimat tanya ya. Jadi rumusan masalah itu masalah biasa diawali dari apa? Dari kalimat tanya ya. Nah, jadi masalah yang terjadi nanti akan dibuat sebuah rumusan masalah. Setelah rumusan masalah terjadi, nah itu kita ngapain anak-anak? Nah, maka kita membuat apa? Mencari apa namanya? Informasi. Betul sekali ya. Jadi kita apa? Mencari atau mengumpulkan informasi atau data ya. Nah, nanti kita dari cari-cari informasi ini kita membuat apa lagi kira-kira? Dikira-kira penyelesaiannya bagaimana? Berarti namanya adalah hipotesis. Apa itu hipotesis? Apa itu? Itu dugaan sementara. Ya, diduga. Oh, mungkin karena ini. Jadi menjawab rumusan masalah tapi masih dalam dugaan. Nah, setelah itu kita apa yang kita lakukan anak-anak setelah membuat dugaan? Melakukan apa kira-kira? Iya, betul sekali. Melakukan eksperimen. Apa eksperimen itu?
Percobaan. Percobaan. Nah, ya, percobaan. Dari percobaan itu kita nanti akan menghasilkan apa, Nana? Dapatkan apa? Dari percobaan ini nanti kita dapat apa? Mengenai data. Dapat data ya, dapat data. Datanya nanti banyak dari eksperimen. Nah, data-data ini diapakan kira-kira? Membuat kesimpulan. Sebelum membuat kesimpulan. Sebelum kesimpulan yaitu Diolah. iya, mengolah data. Jadi datanya nanti diolah, artinya datanya itu kemudian diamati dengan baik-baik, diolah datanya untuk menghasilkan apa, Nana? Menghasilkan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan, apa yang dilakukan? Kesimpulan. Setelah kesimpulan, boleh tidak kembali ke eksperimen? Boleh tidak kembali ke eksperimen? Boleh. Boleh. Berarti namanya apa? Uji ulang. Apa tujuannya diuji ulang? Memastikan hasil dari apa? Dari eksperimen ya. Eksperimen itu diuji ulang. Kalau sudah yakin kesimpulannya selesai dan yakin kesimpulannya jadi, maka langkah terakhir gimana setelah kesimpulan ada itu? Bahasa Inggris. Diapakan? Diapakan itu? Ada baru. Publikasikan. Apa dipublikasikan itu, anak-anak? Diumumkan ya, diumumkan. Nanti akan diambil ya oleh yang membutuhkan ya, yaitu pengguna ilmu. Siapa itu? Bisa jadi nanti adalah orang-orang yang lain yang akan ingin tahu ya apa kesimpulan dari masalah yang sudah ada. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ini nanti rumusan masalah bisa kamu baca sendiri. Nanti akan saya lampirkan ya di grup ya. Langsung saja nanti. Kita langsung saja contoh ya. Contohnya misalkan begini anak-anak. Nah, ini contohnya adalah kehidupan sehari-hari. Misal nomor 1. Pada saat pagi hari Indra merasa bahwa giginya sakit. Berarti apa ini namanya langkahnya? Adalah identifikasi masalah ya, atau merumuskan masalah ya. Kemudian yang kedua, Indra kemudian membaca beberapa informasi di buku dan internet. Berarti apa yang dia lakukan berarti? Mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data. Setelah itu dia yang ketiga, menduga bahwa giginya sakit karena adanya sisa makan yang tersangkut. Berarti namanya adalah hipotesa atau hipotesis. Lalu apa kira-kira yang dilakukan Indra setelah itu? Mungkin dia bereksperimen ya, tapi ini enggak harus contoh ini. Indra kemudian menggunakan cermin untuk mencari tahu apakah ada sisa makanan yang tersangkut di giginya. Berarti dia bereksperimen ya. Kemudian yang kelima, dia mengumpulkan foto ya. Jadi fotonya digunakan menggunakan gawainya, lalu diamati fotonya dengan hati-hati, mencari tahu penyebab giginya. Berarti dia menganalisis. Kemudian yang terakhir Indra kemudian mengetahui adanya benda asing yang tersangkut antara dua giginya. Berarti namanya adalah kesimpulan. Nah, kemudian dari kesimpulan itu Indra kemudian mengkonsultasikan atau namanya tadi mempublikasi. Ya. Ini contoh dari metode ilmiah yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung pada contoh soal, silakan anak-anak.
Soal nomor 1. Disusun untuk Langkah-langkah yang disusun untuk memecahkan masalah secara logis disebut metode Namanya ilmiah. metode ilmiah. Betul sekali. ilmiah. Nomor 2, nomor 2. Metode ilmiah merupakan cara kerja yang penting dan multiguna. Karena kenapa yuk? Kadang salah dengan benar. Kira-kira yang mana A apa D? D. Iya, memecahkan masalah dengan benar. Itu gunanya metode ilmiah. Nggak perlu cepet-cepetan ya, yang penting benar. Kemudian yang ketiga, ayo coba diperhatikan pelan-pelan ya. Urutan langkah metode ilmiah. Yang mana dulu kira-kira?